bersama saya Dr. Oki. Saya Dr. Friska. Hari ini kita akan membahas tentang salah satu penyakit menular seksual kembali, yaitu jengger ayam. Nah, aku mau tanya dulu nih, apa sih dok itu jengger ayam? Nah, jadi jengger ayam ini salah satu penyakit menular seksual, tapi ini nggak ada hubungannya sama sekali sama ayam ya. Jadi jengger ayam ini bahasa kedokterannya itu adalah kondiloma, di mana itu biasa muncul kutil pada daerah kelamin baik pria ataupun wanita. Kenapa disebut jengger ayam? Karena kalau misalnya kutil kelaminnya ini banyak, dia bisa bentuknya numpuk-numpuk. Jadi dia seperti jengger ayam, jadi berulir-ulir gitu. Jadi kelihatannya bisa juga, atau beberapa disebut juga bisa kayak brokoli. Nah, kira-kira apa sih dok yang menyebabkan jengger ayam ini dan siapa saja orang yang rentan terkena penyakit ini? Nah, jadi penyebab jengger ayam ini adalah human papillomavirus. Jadi penyebabnya itu adalah virus, dan ini biasa menyerang orang-orang yang aktif secara seksual ya. Umumnya biasa hubungan seks dengan banyak pasangan tanpa menggunakan alat kontrasepsi atau kondom. Atau juga yang menyerang orang yang sistem kekebalannya lemah, atau biasanya kalau ada yang mengidap HIV atau AIDS, atau dalam pengobatan transplantasi organ. Atau pokoknya yang penting ini lebih gampang menular bagi orang yang daya imunnya itu rendah. Nah, ngomong-ngomong tadi penyebabnya virus, aku mau tanya nih dok, apakah kutil kelamin ini atau jengger ayam ini bisa mengempes dan bahkan hilang sendiri kalau seandainya seseorang daya tahan tubuhnya itu baik? Kutil yang udah tumbuh dia tidak akan kempes kalau kita tidak melakukan treatment. Jadi treatmentnya itu ada beberapa pilihan, misalnya kita ada secara kauter, itu yang paling banyak ya dok ya, di kauter. Kemudian atau juga ada penggunaan obat oles yang tujuannya adalah membakar dan bikin copot si kutilnya. Ngikis Betul, ini ngikis. kutilnya Tapi ya. untuk virusnya sendiri, karena kan kita tahu kalau virus itu akan tetap ada dalam tubuh kita, mungkin dia dalam fase yang kita bisa bilang dorman atau tidur. Jadi ya kalau daya tahan tubuh kita bagus, ya si virus itu ya seperti tidur. Cuma nanti kalau misalnya dia terpicu lagi, misalnya terkena virus baru pada saat hubungan seksual lagi, atau misalnya daya tahan tubuh kalian rendah, dia akan bisa muncul lagi dan akan menimbulkan si kutil-kutil kelamin yang lain. Atau juga bagi khususnya kalau wanita ya, karena kan kutil kelamin pada wanita itu dia lebih ke dalam ya, jadi nggak gitu kelihatan. Umumnya sih bisa sampai ke bagian dalam dari organ wanitaan. Dan juga kalau misalnya karena virusnya sendiri ini mirip sama virus yang bisa menyebabkan kanker serviks ya, si HPV ini, jadi dia bisa mengarah ke sana juga, jadi bisa menyebabkan seorang wanita bisa terjangkit si CA cervix. Jadi karena virusnya itu sama. Oke, nah pertanyaan berikutnya nih dok, kalau seandainya seseorang terkena penyakit jengger ayam, gejalanya apa sih yang dia rasakan? Kalau dari segi namanya mungkin kita kan akan muncul kutil, cuman nih harus diperhatikan, nggak semua orang untuk kutilnya itu nyata kayak benar-benar gede kelihatan banget. Dia juga ada yang bentuknya masih ya kayak biasa aja, terlalu kecil sampai kita tidak menyadari kutil itu ada. Cuman gejalanya juga biasa ada berapa disertai, misalnya kalau pada wanita juga ada keputihan, atau misalnya ada rasa lebih gatal atau lebih gampang berdarah. Misalnya kalau laki-laki menggunakan celana dalam pengen kegesek-gesek lebih gampang berdarah, kemudian rasanya kayak lebih panas, berasa seperti terbakar. Itu juga ada gejala-gejala yang muncul. Jadi nggak selalu kalau kena penyakit ini langsung kutilnya kelihatan gede, itu nggak selalu. Jadi ada juga kalau daya tahan bagus kutilnya cuma kecil tuh juga bisa terjadi. Dan juga harus diperhatikan ya, sebenarnya kutil kelamin itu juga bisa menyerang ke organ mulut ya. Jadi kalau misalnya ya mungkin dari segi aktivitas seksualnya yang Oral seks gitu ya dok ya? ya, jadi kalau benar kayak oral seks gitu, jadi dia bisa menular ke bagian mulut si pasangannya. Tadi sempat dibahas juga mengenai pada wanita ini kan virusnya sama nih, yang penyebab si CA cervix. Kira-kira selain itu ada lagi nggak dok komplikasi apa yang bisa terjadi jika seseorang ini mengidap penyakit jengger ayam dan tidak diobati dengan baik? Ya mungkin bisa dibilang yang sepelenya ya, kalau gitu kan, kalau itu kan bisa luka atau itu bisa terjadi infeksi pada kulitnya. Kedua juga pada wanita tadi kanker serviks. Kemudian kalau pada pria juga misalnya bisa terjadi kanker penis, atau juga kalau yang sedikit menyimpang juga bisa terjadi kanker pada daerah duburnya, pada daerah anusnya. Jadi bisa, karena kan virus tuh bisa akan lebih gampang masuk ke bagian yang agak terluka ya dok ya. Jadi bisa menyebabkan ya penyakit-penyakit lainnya. Jadi sebenarnya kalau kita ngomong dari penampakannya sendiri, sebenarnya jengger ayam ini termasuk penyakit yang cukup menyeramkan dari segi visual ya dok ya. Oleh kalau yang parah itu memang cukup serem, kayak banyak daging tumbuh di sekitar alat kelamin, baik pada laki-laki maupun perempuan. Nanti kalian kalau penasaran bisa Google aja tuh fotonya gimana, itu cukup menakutkan sih kalau menurut saya. Nah kemudian kira-kira apa sih dok yang perlu dilakukan agar terhindar dari penyakit jengger ayam ini? Nah, itu ternyata kan penyakit menular seksual. Jadi kalau bagi kalian yang melakukan aktif secara seksual, kalau begitu lebih baik menggunakan alat kontrasepsi untuk mengurangi resiko penularan. Tapi yang paling penting kalau disarankan jangan suka bergonta-ganti pasangan sehingga bisa hidup sehat.
Oke, sekian pembahasan kita tentang topik hari ini. Jika ada yang masih belum jelas, boleh langsung komen di bawah atau langsung DM kita ke Instagram @kamidokter Indonesia. Saya Dr. Friska. Saya Dr. Oki. Pamit.